Di tengah kisruh dugaan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, KPU membuat aturan baru yang menyatakan publik tidak bisa lagi mengakses dokumen Capres dan Cawapres. Namun setelah menuai kritik tajam dari sejumlah pihak, aturan tersebut akhirnya dibatalkan dan hanya berusia 1 hari. Apa sebenarnya yang melatar belakangi terbitnya aturan pembatasan akses publik tersebut? Apakah aturan itu dibuat untuk melindungi pihak-pihak tertentu? Bersama saya Anisha Dosuki, inilah The Prime Show. Memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangdur Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret. 4 tahun yang lalu, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Pemirsa, sore tadi Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melantik Jamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, menggantikan Budi Gunawan yang beberapa waktu lalu diberhentikan. Kemudian Presiden memberhentikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan menjadikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, menggantikan Dito Aryo Tejo. Presiden Prabowo juga mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Anto M. Putranto. Kemudian Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Kemudian Nanik Sudaryati Deang dan Soni Sanja sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Arahan dari Presiden. Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin. Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak. Ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak. FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atas ijazah Joko Widodo. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan hakim anggota Sutikno dan Fataroni. Selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini.
ya. Tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan perdana Rp125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat mempertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Sidang gugatan terhadap Gibran kembali ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, kuasa hukum Gibran mengatakan proses mediasi telah ditempuh namun gagal. Gibran juga belum memutuskan untuk hadir dalam sidang gugatan perdata tersebut. Ada rencana nggak tapi mungkin Pak Gibran biasanya Pak belum ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak tadi Pak Hakim bilang. Iya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Tahapan-tahapan. Berarti Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada sepatah kata-kata nggak sih Pak? Ada arahan pesan khusus? Iya, pesan khusus belum gitu Pak. Belum ada arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sebelumnya, penggugat atas nama Subhan menggugat Gibran secara perdata. Ia mempersoalkan ijazah Gibran yang dinilai tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2024 lalu. Akibatnya, penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai Rp125 triliun. Hingga kini proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada backup di balik gugatan ijazah wakil presiden yang sekaligus anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat Rp125 triliun. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai Rp125 triliun. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuai kritikan tajam, KPU akhirnya batalkan aturan pembatasan akses publik terkait dokumen Capres dan Cawapres, salah satunya adalah ijazah. KPU juga tegaskan aturan itu dibuat bukan untuk melindungi Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Belum genap 1 bulan diterbitkan, KPU sudah membatalkan aturan tentang pembatasan akses publik terhadap dokumen calon presiden dan wakil presiden. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut aturan itu sengaja dibatalkan karena mendapatkan kritik dari publik.
Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Berkali-kali KPU juga tegaskan jika aturan itu dibuat bukan untuk melindungi siapapun. Sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Sebelumnya, KPU mengeluarkan peraturan nomor 731 tahun 2025. Dalam aturan itu, KPU menulis ada 16 data capres dan cawapres yang tidak bisa lagi diakses publik, termasuk ijazah dan surat tanda tamat belajar. Menurut KPU, keputusan itu dibuat untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU juga menyebut publik masih bisa mengaksesnya jika sudah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi tidak ada. Digugat ijazahnya masih tidak ada. Digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Terkait perlindungan data pribadi capres dan cawapres, KPU akan kembali menggunakan aturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Putusan KPU yang umurnya hanya sehari kemudian ramai dan menjadi spekulasi di masyarakat apakah benar untuk melindungi pihak tertentu, karena setelah menerima kritikan tajam kemudian aturannya dibatalkan. Sudah ada dua narasumber bersama kami di sini, ada Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam, Mas Henry. Malam. Ada Andi Azwan, Ketum Jokowi Mania. Selamat malam, Malam, Mas Andi. Anissa. Saya ke Mas Henry terlebih dahulu. Mas Henry, cuma 1 hari dikeluarkan, dikritik, dicabut lagi. Kayak orang galau. Di tengah polemik ijazah bapak dan anak. Iya, artinya seperti menggambarkan bahwa KPU tidak mengerti aturannya. Dan kemudian menggambarkan seperti KPU ingin testing the water, kira-kira kalau saya kasih kebijakan seperti ini reaksi masyarakat bagaimana gitu. Oke. Padahal tentu saja masyarakat menginginkan transparansi yang jelas terhadap siapa kelak capres-cawapresnya. Harusnya apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dijadikan sebuah pembelajaran penting bagi KPU bahwa dengan bisa diakses justru membuat publik semakin kritis. Dan harusnya kan kekritisan itu sebetulnya mudah ya. Ya walaupun Pak Jokowi berhak untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya, tapi kalau ijazah aslinya itu ditunjukkan tentunya tidak sampai 4 bulan polemiknya. Tapi kan itu terserah Pak Jokowi. Kalau saya, Nisa memang dari awal mengatakan saya terserah UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Asli kata UGM. Tapi UGM kayaknya kan bang Bodi. Ya makanya, tapi asli kata UGM, asli kata saya. Dia mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, udah pernah ngomong itu asli, ya mesti dipertahankan. Otherwise, kalau sampai kemudian ternyata tidak asli, ya tanggung jawab UGM tuh. Mungkin rakyat akan menuntut universitas itu dibubarkan. Mas Henry, tapi dengan polemik ijazah Pak Jokowi dan sekarang ijazah Gibran, mungkin tidak KPU ingin menghindari polemik yang sebenarnya tidak penting seperti ini berkepanjangan di publik? Iya, ya artinya kan akhirnya masyarakat curiga yang berlebihan. Tapi kan? malah menumpulkan masyarakat. Iya, jadi oh jangan-jangan emang beneran palsu selama ini. Gitu. Jadi maksud saya, ya keterbukaan publik yang sudah ada dibiarkan saja, karena rakyat kan perlu tahu siapa yang akan memimpin dia. Kayak misalnya seperti hari ini, Mas Gibran punya nggak ijazah S1? Kalau saya, kalau peraturannya kan ijazah SMA. Kalau ijazah SMA-nya aja ya selesai. Tapi kalau ijazah SMA-nya dipertanyakan masih, kalau saya saran ke Mas Gibran, nggak usah ikutin Bapak sampai 4 bulan. Kalau memang ada ditunjukkan aja, selesai. Kan?
Nah, kenapa ini menjadi penting keterbukaan dokumen ini? Kan sebetulnya ini bukan sebuah isu yang besar kan, Anissa. Saya, Anissa, Bang Aswan kan ijazahnya ada. Ada. Kalau kita ditanya kan pasti kita tunjukin. Ya. Saya sih di sini saya bilang ijazah saya S1 nggak ada, kebanjiran, rusak. Saya urus ke Unpad, dapat salinan ijazah, tapi itu ada tulisannya salinan. Gitu. Nah itu kalau saya diminta tunjukin ada ijazah saya. S2 ada, S3 ada gitu. Nah, sebetulnya keterbukaan itu menjadi penting. Mau tidak mau saya harus katakan ya gara-gara polemik ijazah ini gitu. Sebetulnya kan kalau pakai ijazah SMA aja kan beres gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak punya ijazah lainnya tapi ijazah SMA sudah punya ya pakai ijazah SMA aja. Tapi balik lagi ini sih tentang keterbukaan publik dan mohon maaf kalau KPU tidak berkenan. Anda konyol aja kemarin ngeluarin peraturan itu gitu, apalagi setelah ngeluarin peraturan heboh ternyata nggak siap defense-nya, terus kemudian diralat gitu, kan jadinya kasihan masyarakat ini apaan sih lembaga pemerintah? Mas Henry, di tengah adanya undang-undang keterbukaan publik ya, kok bisa KPU menyusun undang-undang seperti ini, menyusun aturan seperti ini? Ya itu kalau menurut saya sih testing the water gitu? aja. Oke. Testing the water. Ada yang nyuruh nggak kira-kira? Atau inisiatif pribadi aja? Kalau menurut saya mereka butuh eksistensi lah. Karena selama ini kan nggak ada beritanya tuh KPU, kita cari gara-gara yuk gitu. Kita keluarin peraturan yang nanti kita cabut lagi. Walaupun tadi KPU menolak ya bahwa aturan ini dikeluarkan untuk melindungi pihak tertentu. Kita akan bahas usai jeda, tetap di The Prime Show. Bang Andi, langsung saja tadi Bang Henry mengatakan ini KPU hanya caper. Oke, langsung jawab. Ya, jadi gini Mbak Nisa, itu bulan Agustus ya. Jadi tanggal 22 Agustus itu terbitlah namanya PKPU. Bro, sorry. Lu ketemu Jokowi sama dia sekarang? Iyalah. Oh, selamat ya. Gue lanjut nggak nih? Ya PKPU ya 731 itu ya 2025. Kemudian ya ada cukup lama nih ya pertengahan September, kemudian itu ada lama lah Mas. Ya cukup lama ya, berarti ya sebulan hampir sebulan. Kemudian ada permintaan dari salah satu inilah dari warga ya, seorang pengacara namanya Komarudin itu menanyakan hal itu. Itulah ramai tuh di netizen. Ya, kemudian muncullah itu, mungkin mereka juga mengadakan rapat ya bersama bahwa ini mungkin tidak diterima. Artinya KPU kaget dong ketahuan. Menurut saya mungkin juga terjadi seperti itu. Ya ketahuan kita bro. Iya. Jadi pertanyaan saya sebetulnya ini kan juga yang dikatakan tadi ada bilang bau amis kayak gitu kan, ini dilanjutkan dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran dikait-kaitkan juga kan gitu. Ini satu hal yang menarik. Tapi mau Mas Andi, karena ini yang lagi rame, kemudian dia langsung buat aturan yang nge-ban masyarakat. Ini nge-ban masyarakat loh dari informasi publik. Kan begini, kalau kita bicara informasi publik kan ada memang yang tidak boleh diinformasikan ke publik. Ijazah boleh dong. Nah, ini kan kita ada 16 poin loh, bukan termasuk ijazah saja. Ini ada nih. 16 poin ya. Saya ada di sini. Apa aja? 16 poin. Ijazah, SKCK, surat keterangan kesehatan, LHKPN, NPWP, bukti pengiriman SPT, KTP. Kalau untuk KTP ya lumrah. Setuju, KTP. Jadi kalau kita bicara KTP ada NIK. NIK itu mesti dihitamkan. KTP, kalau KTP dihitamkan ya NIK itu, karena itu nggak bisa satu KTP. Untuk surat kesehatan ya itu nggak bisa. Oh, kesehatan ini cuma satu. Dia baik atau dia sakit. Kan gitu. Kenapa? Dia nggak bisa merincikan. Kalau dia jantung, apakah dia ada detail-detailnya penyakitnya, itu nggak bisa digitukan. Itu tertutup ya buat publik untuk itu. Kalau ijazah, saya setuju kalau itu legalisir. Kenapa? Bukan yang asli ya. Karena yang asli itu harus melekat sama yang punya. Tapi itu nggak bisa. Coba buka aja nanti di KIP itu. Keterbukaan informasi fotokopi ijazah kok. Fotokopi ijazah legalisir kan? Ya itu aja. Makanya kalau bicara untuk katakan harus ijazah asli, enggak. Ijazah asli itu melekat pada mereka. Hanya bisa diberikan oleh atas seizin yang punya atau pengadilan yang meminta. Iya, tapi kan yang diupload oleh KPU itu fotokopinya. Fotokopi itu boleh dong. Ijazah dilegalisir. Iya, itu boleh dong. Boleh, itu boleh. Saya setuju untuk itu ya.
Kalau misalnya itu dimasukkan di situ selama ini dalam 16 poin itu memang buat saya juga nggak setuju. Ya. Ya itu memang harus terbuka. Tapi ada hal-hal yang tadi saya katakan tadi itu adalah tidak bisa dibuka ke publik. Itu adalah merupakan suatu. Iya setuju ya. KTP dan lain-lain kan emang itu sifatnya personal nanti dipakai pinjol. Ya, oke. Karena nik itu nggak boleh. Iya, saya ke Mas Henry, kalau dari Ketum Jokowi manianya saja sudah, ya udah memang itu seharusnya dibuka. Ini KPU sebenarnya mau ngapain? Mungkin dia ingin bercanda, bercanda. Saya nggak tahu tuh ya, maksud saya KPU tuh ya, kalau bikin peraturan yang memperbaiki gitu, memperbaiki kualitas demokrasi, memperbaiki kualitas jalannya pemilu. Misalnya dia bikin peraturan untuk mempermudah distribusi kertas suara yang selalu jadi biang kekisruhan, maka KPU menunjuk dari sekarang percetakan-percetakan perusahaan-perusahaan yang akan mencetak surat suara yang kualitas suara kertasnya sudah ditentukan gitu loh. Itu kan perbaikan terhadap demokrasi ya. Jadi kalau kemudian sesuai dengan job desk-nya lah ya. Iya, jadi kalau kemudian mereka menambah aturan yang sebetulnya nggak apa-apa, itu kan jadi bahan pertanyaan gitu. Jadi selama peraturan ini yang sebenarnya nggak apa-apa. Iya, sebenarnya udah oke-oke. Jadi selama ini kenapa sih kalian menutup-nutupin itu, mau nutupin kerjaan kalian yang sebelumnya gak bener? Kayak gitu loh. Jadi kan orang bertanya-tanya gitu. Ini orang mau apa? Dan itu tadi setelah saya juga baru tahu ternyata begitu Ketum Jokowi Mania, asik ya bro, Ketum Jokowi Mania mengatakan itu sudah diupload lama, terkaget-kaget lah saya, tercengang lah itu. Udah ya artinya peraturan itu juga diluncurkan diam-diam, in the silent mode gitu ya. Jadi begitu ketahuan ada yang berubah, terus kemudian diangkat ke publik, kaget ini. Langsung diubah. Tapi satu hari setelah viral, setelah ramai di masyarakat, menuai kritikan tajam, jadi kemudian reaktif responnya, langsung dihapuskan. Ya, itu saya yakin ada yang negur tuh, Nis. Enggak. Ada yang negur tuh pasti. Nah, itu kan yang lebih kuat dari dia tuh. Jadi, kamu ngapain itu kamu dan tuh? mereka kan rapat pleno mereka itu. Karena ini ada keterbukaan publik juga. Ya mereka rapat pleno. Konon kan pasti kan? Kenapa? Pasti nggak tahu kalau ada pleno tuh. Nah ini kan dia mengatakan, Afifuddin kan mengatakan tuh ketua KPU itu kan dalam press conference itu ya. Dia akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan untuk poin yang 16 poin itu. Ini harusnya ada orang KPU di sini ya. Tapi ngapain membahas aturan yang sebenarnya tadi saya mengutip kata-kata Mas Andri yang sebenarnya nggak apa-apa, bukan masalah. Jadi begini juga nih, saya mesti meluruskan juga nih kan dihubungkan dengan bahwasannya yang terjadi yang lagi hangat-hangat ini kan ya. Ini kalau dia bilang ingin buang body supaya nanti yang kedepannya ijazahnya nggak bisa dipermasalahkan lagi. Gitu. Enggak, jadi bukan semata-mata melindungi Pak Jokowi atau Gibran. Jadi begini ya. Bang Andi jangan nunjuk-nunjuk saya dong, saya kan bukan Rismon. Jadi, ini gue lagi serius nih. Ya gue lagi serius nih. Biar nggak bias ya. Ini nggak bias nih, gitu ya. Jadi ijazah Pak Jokowi, ijazah Pak Gibran itu tidak ada kaitannya apa yang terjadi ya dengan Undang-Undang 731 PKPU itu. Ya. Itu jelas itu. Ya. Benar. Ya kalau ada yang kait-kaitkan gitu ya ini kan pertanyaan juga besar, ada apa gitu, mau goreng-goreng lagi kan gitu. Ini kan sudah jalan. Biar nggak ada rame-rame kayak gini lama, lagi. ini baru 2025, itu 2029 gitu loh. Ya, ini saja ya juga agak lucu buat saya ini. Yang ijazah Mas Gibran itu sampai gitu. Lucu banget itu buat saya. Padahal udah diingetin tadi. Daripada kayak putusan MK yang mendadak, mendingan dibuat dari sekarang-sekarang gitu. Gimana? Ya enggak, kalau mau disambung-sambungin. Jangan gini loh. Itu kan KPU adalah lembaga independen. Ya, semua itu dia yang tentukan. Dia ini penjaga demokrasi gitu loh. Ya, sebaiknya juga bukan hanya capres cawapres ya, sebaiknya juga ada peraturan itu terhadap pilkada ya, calon kepala daerah gitu, itu juga harus masuk semua di situ gitu loh, jangan sendiri-sendiri gitu loh. Nah itulah yang ada multitafsir jadinya kan, yang terjadi seperti itu. Nah ini saya sekali lagi mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan yang katakan dibilang ijazah Jokowi, ijazah Gibran, itu tidak ada sama sekali. Yang ini terjadi ya kalau kita bisa bilang bahwasanya masyarakat ini protes terhadap apa yang dilakukan oleh KPU, bahwa itu juga merenggut arti namanya kewajiban masyarakat untuk bisa menilai siapa calon pemimpinnya. Jadi tidak lagi membeli kucing dalam karung gitu, atau istilahnya tabola bale gitu loh kan. Ini kan terjadi seperti itu. Jadi yang intinya adalah bahwasanya KPU ini harus berbenah diri lah, ya. Setiap membuat satu keputusan,
harus juga berkonsultasi dengan partnernya di DPR Komisi 2 gitu loh. Ya, jadi pengesahannya pun juga secara politik bisa. Emang bisa ada PKPU yang terbit tanpa ada konsultasi dengan DPR? Nah, DPR juga kaget kok. Biasanya ada konsultasi karena itu kan partnernya. Ya kan, Komisi 2. Semua peraturan itu harus ada itu. Dan orang DPR bilang, oh saya nggak tahu ini ada peraturan ini. Masa? Lah, coba cek. Bang Henry, positioning KPU sebagai lembaga independen. Saya prihatin betul-betul. Exactly. Positioning KPU sebagai lembaga independen. Satu, jika mengeluarkan aturan itu, kemudian dicurigai ada cawe-cawe. Kemudian dibatalkan, pasti ada cawe-cawe yang lebih tinggi lagi. Itu berarti nggak independen lagi dong? Ya, enggak lah. Ini maksud saya gini loh. Independen kan juga harus pakai otak ya. Mohon maaf nih KPU nih. Maksud saya itu loh. Ini kan jadi heboh begini. Jadi tuduhan-tuduhannya jadi kemana-mana. Ya. Kalau kata Bang Andi Azwan harusnya dikonsultasi ke Komisi 2, kan mestinya KPU paham dong itu. Tapi yang saya sedih Nisa, kenapa dia buat peraturan diem-diem itu loh. Kalau tadi dari penjelasannya Bang Andi kan katanya udah lama, saya juga dengarnya baru. Bulan Agustus tuh, itu kan udah lama tuh. Kalau dalam bahasa Sunda asal lila tuh. Iya itu juga. Udah kelamaan, dia mau saya kok lama bener gitu. Dan itu silence, dan menurut saya kalau sesuatu yang disembunyi-sembunyiin, itu tuh ada niat yang nggak oke tuh. Jadi kalau mungkin jangan-jangan ada mensreanya tuh. Jadi dia mesti jelaskan juga kenapa kemudian dia buat aturan seperti itu. Kan dia nggak menjelaskan tuh. Dijelasinnya ya sebatas permukaan aja. Cuma dari awal kenapa kemudian dia ada niat untuk mengeluarkan peraturan itulah yang tidak dijelaskan. Mas Henry, semangatnya adalah melindungi data pribadi. Ya. Setuju nggak kalau itu alasannya? Kenapa cuma ijazah? Maksud saya, kenapa kemudian yang lain-lainnya tidak dilakukan? Padahal gini loh, orang tuh butuh tahu dia sekolah di mana. Karena ada persyaratan bahwa dia minimal lulusan SMA. Ya. Kalau minimal itunya kan harus dijelaskan dong ke publik. Dan ijazah itu menurut saya sih tidak sesakral NIK atau KTP ya. Yes. KTP, NPWP saya setuju tuh untuk tidak dibuka. Catatan kesehatan juga saya setuju untuk tidak dibuka. Tapi ijazah kan apa salahnya, emang kenapa mesti malu kalau dia pernah bersekolah? Tapi intinya Nisa, kenapa sih ada aturan yang nggak apa-apa terus jadi diurusin gitu? Oke, kita akan bahas sesaja, tetap bersama kami di The Prime Show. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman, membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Setelah putusan MK nomor 90, masyarakat kemudian kehilangan kepercayaan bahwa segala sesuatu bisa diutak-atik, bisa diakal-akalin untuk menguntungkan salah satu pihak. Begitu pula dengan PKPU yang umurnya hanya 1 hari. Mas Henry, silakan. Tanggapannya. Ya makanya kan ini terlalu banyak kontroversi kan sebetulnya. Termasuk yang tadi ditayangkan oleh tim iNews tentang Mas Gibran. Kalau saya sih mudah-mudahan Mas Gibran nggak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres ya buka aja, saya pernah sekolah di sini. Bang Andi Azwan aja tahu kan Gibran sekolah di mana gitu. So artinya ya Mas Gibran sampaikan aja. Sudah dilihatin loh.
Iya. Tahun kemarin. Iya, iya kan tahun kemarin. Ini sekarang diliatin lagi aja, kayak saya ditanya lulusan mana SMA 37. Taunya dari mana SMA 37 ya? Tanya aja Boy Rafli Amar tuh, ketua alumni saya. Saya ada tuh tercatat. Jadi maksud saya begini-beginian ini menurut saya jadi keterbukaan publik aja. Dan saya sih yakin Mas Gibran sekolah SMA-nya lulus. Cuma yang menjadi masalah itu Mas Hendri, apakah yang di Singapura dan di Australia itu setara dengan SLTA? Itu kan yang kemudian itu jadi pertanyaan bagus sekali. Makanya kalau saya sih begini kan, Mas Gibran itu kalau menurut saya distrust dari masyarakat itu bukan tentang ijazah, tapi tentang kualitas. Nah, saya pernah menyarankan Mas Gibran kuliah lagi aja S2. Di mana? Di Paramadina lah, biar saya yang ngajar. Nanti saya yang belain gitu. Mas Gibran kuliah kok S2. Tapi administrasinya silakan Mas Gibran urus sendiri. Kan kalau S2 kan masih ada S1-nya. Gitu. Jadi silakan diurus. Jadi mau saya gini loh, ya ampun ini bangsa masih ngurusin tentang ijazah wapresnya, ijazah mantan presiden. Ini gara-gara apa? Ya emang gara-gara tapi kata nggak mau Pak Jokowi dibuka aja. Karena bertahan segitu lama, nafasnya panjang, ada orang besar. Gini loh, ini kan sebetulnya yang ngebingungkan banyak hal gitu. Kenapa kemudian nggak dibuka aja? Kan berapa orang sih yang kayak Henry Satrio yang terserah UGM lah, UGM bilang asli lah. Atau misalnya nanti kita tanya, bukan Henry aja nih, gue juga setuju kalau sudah institusinya membuka ya, mengatakan gue yang nerbitin nih. Nah makanya itu ntar kita tanya aja sekolahnya Mas Gibran di mana, di Sydney. Nah tanya aja sekolahnya. Nggak ada sekolahnya itu di Orchard. Oh di Orchard di mana itu? Di Singapura. Oh, di Orchard Singapura. Ya, secondary schoolnya di sana. Itu bukan nama jalan. Oh, nama sekolahnya Orchard. Orchard Singapura, ya ditanya aja Orchard Singapura ada apa enggak. Iya, terus kemudian tinggal dilihatin ini setara atau tidak. Kalau nggak setara, udah dia ujian setara lulus dari situ 2007. Ya, terus dia masuk namanya MDIS. Dia lulus Manajemen SMP Development. Tahun berapa? SMP 1 di Surakarta tuh. SMP 1 Surakarta saya lupa. Kurangin aja dah 3 tahun dari situ. Belum tentu, Bro. Bener, ada ijazah untuk SMP udah. Iya. Jadi dibawa oleh Pak Jokowi ke Singapura, masuklah di SMA di Singapura ya. Di SMA Singapura ya, itu peraturan itu 4 sampai 5 tahun, Bro. Kenapa baru sekolah lulus. di Singapura, Bro? Beliau mengatakan untuk dia mandiri. Untuk itu. Kalau lu orang kaya juga lu pasti kirim anak lu ke luar negeri juga, nggak mungkin kan? Enggak, Bro, gue justru mengutamakan nilai-nilai keindonesiaan buat anak gue. Nah, perlu juga untuk itu. Dan gua rasa juga coba dia belajar di luar negeri, apakah nilai-nilai keindonesiaannya hilang? Sebetulnya sekolah di Indonesia juga bisa mandiri, Bro. Ya semua bisa mandiri, tapi kan ini persepsi dari orang tua, Bro. Kalau orang tua ini pikir ini akan lebih mandiri dan mempunyai jaringan internasional, itu sah-sah saja. Nah, tapi boleh juga tuh nanti sekolah di Singapura itu ngomong kan Mas Gibran benar lulus di sini gitu. Ya makanya tuh KPU kalau apa gini aja sih nih, gampang, kita tanya aja DKPP ya, bisa nggak ini dimasukkan dalam satu kajiannya DKPP misalnya, perlu nggak diperiksa nih mereka para komisioner, serahkan aja DKPP untuk bisa terang benderang kan. Kalau perlu juga periksa aja mereka punya rekening-rekening. Maksudnya, seperti itu maksudnya gitu. Bang Kalau Aswan, mau terang benderang. Maksudnya Bang Aswan nih KPU ini salah nih sekarang nih. Bukan masalah salah, ini kan jadi ada polemik, ada polarisasi di sini, Bos. Ini untuk tapi menurut Bang Aswan apakah ini KPU ini memang sudah salah jalan nih dalam hal ini? Nah begini, kalau dilihat ya, saya nggak mau nyalahkan KPU, kan ini independen. Ya. Gitu. Perjalanannya dia membuat suatu produk itu, apakah ada konsultasi dengan DPR? Nah itu katanya tidak konsultasi, katanya Komisi 2. Menurut itu kan nggak ada, karena ada dari Komisi 2 nggak ada. Berarti salah dong, KPU-nya salah dong, kan nggak konsultasi. Ya, jadi pertanyaan emang bisa. Nah, makanya sekarang menurut saya kalau itu ada indikasi-indikasi seperti itu, ya misalnya katakanlah kalau di kedokteran itu malpraktek misalnya gitu, ya silakan DKPP melihat apakah ini sesuai dengan kajian-kajiannya, apakah ini sesuai dengan produk-produk yang memang menurut aturan negara. Kan sebetulnya gitu. Pertanyaannya udah ada kajiannya emang. Kita kan nggak tahu ini kan independen dan tidak pernah dipublikasikan ya juga itulah kan misalnya makanya kayak gitu. Maksud saya ini peraturan kagak apa-apa, baik-baik aja, ngapain diubah-ubah. Kenapa sih iseng banget gitu loh? Kan ada maksud saya kenapa KPU itu nggak konsentrasi gimana caranya demokrasi di Indonesia itu lebih baik pelaksanaannya. Saya setuju, Bro. Kenapa kemudian ini ada peraturan biasa-biasa aja dipakai dulu? Atau gini Mas Hendri, kan pemilu itu masuk 2029. Ya. Supaya kelihatan lagi namanya. Ya makanya kan pengen eksis kan. Ke podcast saya aja lah, nanti saya wawancara eksis dah. Nggak mau saya ini gini ya, udah deh.
Mau saya nih tolong KPU punya kewajiban untuk menjelaskan ini karena ini serius. Mas Henry, mungkin maksudnya karena pemilu masih lama, KPU ingin memunculkan diri, namun ternyata movementnya salah gitu. Ya salah banget itu, enggak, makanya pertanyaan saya itu tadi kenapa kemudian mesti diubah-ubah? Kan kasihan KPU-nya, kan mereka bisa diganti sebelum pemilihan umum kan. Kan ada peraturan loh ya, KPKP 2008, terus dirubah lagi ada PKPU 2022. Ada loh, ya. Cuma nggak tahu ini apa isinya kan. Nah, terus muncul yang 16 poin itu yang membuat masyarakat juga mungkin ya terkaget-kaget kok gini ada loh, itu. Mau saya Afifuddin dan teman-temannya memang komisioner KPU. Cuma kan nggak selamanya. Yang selamanya itu kan lembaga KPU-nya mungkin ya. Dan lembaga KPU ini kan lembaga yang dipercaya oleh publik, dipercaya rakyat menyelenggarakan pemilu. Yes. Kalau mereka kemudian mengeluarkan aturan-aturan yang membuat pertanyaan-pertanyaan publik yang ujung-ujungnya adalah distrust kepada lembaga ini, kan kasihan KPU-nya. Maka pemilunya akhirnya ujung-ujungnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena selalu ada kecurigaan bahwa KPU-nya didomplengin lah, KPU-nya. Sebenarnya KPU itu kasihan loh, tiap pemilu mereka adalah yang bekerja paling keras, yang bergadang paling lama. Enggak, kita nggak perlu kasihan, mereka dibayar untuk itu kan. Iya, betul. Nggak perlu kasihan. Profesionalismenya ada di situ. Iya, kalau nggak mau ya ngapain juga jadi komisioner KPU. Iya, profesionalismenya ada di situ. Oke, baik, kita akan kembali lagi usai jeda, tetap di The Prime Show. Undang-Undang 731 dianggap membalikan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian digiring ke arah, ini kayaknya pasti ada yang cawe-cawe. Karena begitu rame langsung ditarik lagi. Setuju nggak ada yang cawe-cawe? Kalau menurut saya KPU-nya yang tidak siap defense gitu terhadap masukan kritis dari masyarakat. Dan yang kedua, KPU sendiri juga tidak yakin bahwa peraturan itu akan bermanfaat buat penyelenggaraan pemilu. Kenapa nggak yakin? Nah, buktinya langsung diubah. Kalau yakin kan dia akan kekeh, maju mekeh untuk mempertahankan itu. Yang ketiga, kalau menurut saya, KPU-nya sendiri juga nggak yakin bahwa peraturan ini memang seharusnya ada gitu. Nah, berarti ada yang cawe-cawe dong? Bukan. Kalau bahasa Mas Henry seperti itu. Nggak mungkin dia mikir juga gitu. Nggak, kalau menurut saya yang pertama itu mereka tidak siap untuk menahan argumentasi bahwa sebetulnya peraturan ini tidak diperlukan gitu. Oke. Kan nggak sempat dipanggil Pak Prabowo juga, nggak sempat kan? Nggak sempat dipanggil Komisi 2 juga kan? Tidak. Tahu-tahu diubah aja, memang dia tidak siap. Jadi memang yang ingin mereka lakukan, ingin mengamankan lembaganya sendiri. Tapi ternyata tidak siap dengan responnya. Bukan mengamankan, kalau saya sih tujuannya kita ubah peraturannya yuk. Gitu. Apakah yang bisa kita rubah nih? Masa kayak nggak serius gitu Mas Henry? Ya kali mungkin. Ya, lembaga sekelas KPU? Ya saya juga nggak tahu kenapa ya, buktinya begitu dikritik berubah. Selama ini kan silent aja kan, mungkin mereka juga deg-degan dalam diam. Wah, 1 hari lewat, wah nggak ketahuan. Deg-degan 2 dalam hari, diam. 3 hari, 4 hari, begitu sebulan, wah ketahuan bro, kita ubah lagi aja bro daripada kita diserang mana-mana, akhirnya diubah. Ini kan nggak ada alasan yang membuat kita kenapa kemudian bikin kebijakan yang impulsif. Gini loh, maksud saya gini loh, lo bikin kebijakan berubah dari kebijakan sebelumnya. Yes. Pertama kan harus yakin kalau itu bagus kan. Yang kedua harus yakin bahwa ini banyak pendukungnya kan. Yeah. Dan yang ketiga mereka harus siap mau defense itu, karena mereka lah yang buat peraturan. Ini begitu dikritik dikit berubah. Kan sebetulnya pertanyaannya waktu bikin peraturan itu, mereka serius kan mau bikin peraturan? Buat peraturannya impulsif, membatalkannya reaktif. Iya reaktif banget. Itu mah bukan reaktifnya, responsif, reaktif, dan hiperaktif. Jadi karena langsung diubah gitu. Jadi maksud saya gini loh, ini nggak bagus deh bener buat kualitas dan presiden lembaga negara. Kalau kalian bikin peraturan, make sure bahwa peraturan itu bermanfaat dan emang bagus. Dan pada saat ada yang bertanya, siap untuk dibela ya? Iya, minimal bisa mengeksplain itu dan membela bahwa ini memang benar. Oke. Apa yang membuat ini harus ditutupi? Apa misalnya mereka bilang, wah kita tutupi aja ijazahnya ini penting atau tidak, karena daripada jadi polemik lagi gitu mungkin. Ya, dan ya kita harus percaya bahwa mereka ada berpendidikan. Terus apalah artinya sebuah ijazah kayak gitu-gitu loh. Tapi jangan langsung begitu, ini ada peraturan dibuat, dikritik terus diganti. Ya nggak gitu juga running lembaga negara menurut saya ya. Ya kalau saya sih begini juga,
Anda sebagai ketum Joman pernah ditanya nggak? Gue setuju nih, tadi beberapa poin ya. Setuju nih. Bagus. Jadi, gue agak serius nih. Jadi yang tadi itu ya, kalau kita juga bisa melihat bahwasanya ya, menerjemahkan arti dari keterbukaan informasi publik undang-undang itu oleh KPU ya, itu mungkin tidak secara dalam. Karena ini kan menyesuaikan nih. Ya, menyesuaikan undang-undang PKPU itu untuk menerjemahkan dan sama dengan apa yang ada di KIP itu ya, tahun 2008 itu. Nggak salah nomornya, undang-undang nomor berapa? 7 atau 14. Saya agak lupa undang-undang nomornya. Nah, itulah yang diakomodir sebetulnya. Tapi penerjemahannya ini, terutama ada unsur katakanlah ijazah itu, ada yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah sesuatu yang sangat pribadi, yang tidak bisa diumbar ke publik kalau tidak ada izin dari yang punya ijazah ataupun dari pengadilan. Kalau yang dikatakan adalah selembar fotokopi yang dilegalisir, mestinya itu tidak masalah untuk itu. Nah, jadi ada persepsi yang mungkin yang tidak pas oleh KPU di sini dalam hal undang-undang menerjemahkan arti dari undang-undang KIP itu sendiri gitu loh. Nah, terlepas dari itu, ini kan banyak nih yang keseret-seret, akhirnya juga Pak Jokowi juga yang keseret-seret. Nah itu, ya kan? Langsung saja saya tanya deh, Bang Adi Azwan. Ada cawe-cawe atau tidak Pak Jokowi? Wah, ini senang sekali nih, strike langsung oleh Wanisa. Tidak ada cawe-cawe dari Pak Jokowi. Firm ya? Firm. Kenapa? Saya bilang satu, beliau sudah tidak lagi menjabat. Enggak, sudah 1 tahun. Sorry. Cawe-cawenya di pembatalan atau cawe-cawenya waktu dibuat peraturan? Waktu dibuat, itu dibuat independen mereka. Oh iya. Nggak ada untuk. Nggak kan itu saya bertanya karena cawe-cawenya sebelah mana gitu. Nah, jadi gini kalau kita lihat ya, kalau misalnya dicabut itu ada desakan dari publik. Ya kan? Nggak ada lagi cawe-cawe itu. Kalau cawe-cawe benar kata Nisa, waktu penyusunan itu kalau mau cawe-cawe, berarti kan dia orang yang mempunyai jabatan publik lebih tinggi. Kan begitu. Siapa ya? Mas? Ya kalau masih berkuasa lah sebagai presiden misalnya kan, atau menteri misalnya kan, itu bisa saja hal itu terjadi gitu loh. Tapi ini udah tidak punya jabatan publik, karena nggak punya jabatan publik ya. Tapi kan cakarnya masih ada Mas Andi Azwan. Cakarnya masih ada, masih nancep. Ini cakarnya karena ada Mas Gibran di situ. Ya. Nah, Mas Gibran di situ aja, apa dia mau cocok itu? Nggak ada, dia pikiran ke sana. Pikiran dia itu adalah kerja-kerja yang diinstruksikan, yang diminta oleh Pak Prabowo sebagai presiden, gitu loh. Ya kan? Ya sekarang aja kan waktu ini kan nggak ada, dia ada luar kota untuk bekerja. Oh, bukan nggak diundang ya? Jadi ada di luar kota ya? Itu bukan buat Jokowi, bukan buat Gibran. Nah, terus ngapain itu KPU ubah-ubah? Nah, itu pertanyaan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan menjadi polemik terbesar di masyarakat yang harus dilakukan KPU adalah membuka diskusi sebenarnya. Betul. Orang udah dicabut. Kalau membuka diskusi itu jangan dicabut dulu. Baru itu atau jangan diputuskan dulu aturannya. Iya tuh jangan itu benar tuh, jangan dibikin dulu, diskusi dulu. Ini minta diskusi tapi udah dicabut. Buat apa? Kan udah dicabut. Karena banyak yang penasaran sebenarnya apa yang menjadi cikal bakal KPU menelurkan aturan tersebut. Ya, kita tanya Afif lah. Bang Afif mungkin tahu tuh. Kenapa asal-muasalnya tiba-tiba ada peraturan yang baik-baik aja ditambah-tambahin gitu. Tapi menurut saya peraturan ini kalau tidak ada ijazah di situ mungkin orang nggak cawe-cawe, orang nggak rame-rame nih ngomong bicara itu. Nggak juga. Karena ada ijazah di situ dimasukkan. Kalau LHKPN mungkin akan rame juga Mas Andi Azwan. LHKPN betul. Ya. Dan satu lagi yang menarik juga menurut saya itu adalah organisasi terlarang. Ini organisasi terlarang kan ditulisnya G13PKI dan G13PKI. Ini organisasi terlarang ini apakah organisasi yang dibubarkan? Nah, kan pertanyaannya gitu kan? Ini juga menarik sebetulnya. Enggak sih. Buat saya menarik. Iya, buat lu. Benar nggak? Enggak, kan saya sih nggak pusing di situ lah. Oke, baik. Sekarang lembaga negara jangan lagi menelurkan kebijakan yang impulsif. Kemudian kalau menjadi polemik, baru 1 hari belum ada bahan diskusi, ditarik lagi secara reaktif. Jangan bikin kegaduhan, setuju. Buat apa? Ya setuju. Baik, terima kasih Mas Henry Satrio, terima kasih Bang Andi Azwan. Sudah selesai? Oh ya, sudah dicabut ya? Sudah dicabut. Nah, namanya kapan? Selamat malam, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.